Wah, sekarang hadir lagi kita mau bahas tentang idenya Prabowo. Ide untuk bisa membentuk presidential club yang isinya ini para mantan presiden dan dinilai sebagai usahanya dia untuk bisa mengamankan kebijakan pemerintahannya. Nah, kalau ini terwujud, khawatirnya akan terbentuk sebuah klub elit yang isinya para sultan di mana menjalankan pemerintahan tanpa ada mekanisme pengawasan yang memadai. Prabowo disebut nih serius nih untuk menjalankan rencana membentuk klub presiden supaya bisa merangkul para mantan presiden di era reformasi untuk melanjutkan semua agenda-agenda pembangunan. Presiden Jokowi katanya sih menyambut baik ide ini. Begitu juga mantan presiden SBY. Tapi dari kubu Megawati ini menganggap gagasan ini belum jelas, belum final. Nah, kalau klub presiden benar-benar terbentuk ya, ini bisa dinilai terbentuk koalisi gendut ya, pemerintahan yang memudahkan Prabowo merumuskan kebijakan tanpa perlawanan berarti di parlemen nanti. Resikonya, klub itu hanya akan jadi klub elit yang memunculkan oligarki politik yang luar biasa tentu. Gimana sih sampai bisa mencuat ide klub kepresidenan? Daniel Azhar Simanjuntak, juru bicara Prabowo, dia yang membahas soal klub kepresidenan pada saat sesi wawancara virtual pada saat itu. Nah, dia ditanya apakah Presiden Jokowi akan ikut berperan dalam penentuan komposisi di kabinet pemerintahan selanjutnya atau di kabinetnya Prabowo. Nah, ini katanya Prabowo sendiri akan menentukan tanpa ada masukan dari Jokowi. Daniel itu sendiri menjawab, Prabowo akan mendengarkan masukan dari Jokowi, juga dua mantan presidennya yaitu SBY dan juga Megawati. Bahkan Pak Prabowo katanya secara berulang menyebutkan beliau ingin sekali bisa duduk bareng, diskusi panjang dengan para mantan presiden, sehingga nanti seperti ada istilahnya tuh presidential club. Itu kata Daniel. Masukan dari Jokowi, SBY, dan juga Megawati disebut sangat penting posisinya. Karena pengalaman dari ketiganya ini cukup panjang. Diskusi langsung antara Prabowo dan ketiganya, kata Daniel, ini bisa memberi contoh baik bahwa sekeras apapun perbedaan, para pemimpin itu bisa tetap bersatu memikirkan bangsa dan negara. Tapi pernyataan Daniel ini soal President's Club ini baru ramai diangkat berbagai media di awal Mei ini. Daniel mengatakan bahwa ada salah paham ya bahwa Prabowo yang juga merangkap sebagai ketua umum Partai Gerindra ini akan membentuk institusi atau lembaga baru yang dinamakan sebagai President's Club. Padahal menurutnya itu hanya istilah pertemuan informal rutin sebagai wadah silaturahmi dari para mantan presiden yang sedang menjabat. Konsepnya disebut merujuk The President's Club yang ada di Amerika Serikat. Dari awal pertemuan dan diskusi rutin itu, Daniel bilang Prabowo berharap dapat menjaga semangat keberlanjutan, semangat persatuan. Karena Pak Prabowo visinya keberlanjutan. Tentu katanya beliau ingin berdialog, berdiskusi dengan presiden-presiden sebelumnya sebagai upayanya untuk melanjutkan semua agenda-agenda pembangunan. Tapi ya itu nggak perlu digede-gedein lah ya. Karena gini ya, tantangan Indonesia itu nggak mungkin mudah. Ya, tantangan global itu dinamis. Itu benar. Geopolitik dan geostrategisnya kita itu sangat dinamis. Makanya ya nggak perlu juga ada President's Club. Ada pula komen dari Habibur Rahman, sang wakil ketua umum Partai Gerindra. Katanya gini, meskipun baru mencuat seminggu terakhir, wacana pembentukan klub kepresidenan ini sudah disampaikan Prabowo berulang kali pada kader Gerindra, ya katanya dari 10 tahun silam. Mereka harus diminta pendapatnya presiden-presiden sebelumnya ini, karena untuk
mengkonfirmasi atau menanyakan kebijakan yang pernah diambil tepat atau enggak, gitu. Jadi ini katanya serius banget. Terus gimana tanggapannya Jokowi, SBY, juga Megawati? Saat diminta tanggapan soal ide pembentukan klub kepresidenan, Pak Jokowi cuma bilang, bagus, bagus, itu doang. Mengenai frekuensi pertemuannya itu, Jokowi pun ya dia bercanda ya katanya, ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Nah sejauh ini kalau SBY yang menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan juga Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDIP belum menanggapi langsung ide pembentukan klub kepresidenan. Tapi dari Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Demokrat, yaitu Syahrial Nasution, dia mengklaim SBY setuju dengan ide tersebut. Katanya sih SBY ini setuju meskipun nggak harus dilembagakan Presidensial Club ini. Diharapkan katanya mampu mempercepat proses pembangunan yang hendak dicapai Presiden yang sedang bertugas. Nih, si Syahrial pun mengatakan klub presidenan ala Indonesia bisa meniru The President's Club di Amerika, yang jadi tempat diskusi dan bertukar ide antar presiden yang saat ini juga yang sebelum-sebelumnya. Di sisi lain, politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno ini sempat mengatakan bahwa Megawati sangat mendukung katanya. Tapi ya bagus-bagus aja, belum ada kepastiannya. Nah, kata dia bila dieksekusi dengan baik, forum semacam ini bisa menjadi katalisator untuk memecahkan persoalan-persoalan strategis dan yang rumit. Mengenai dukungan, ya Megawati bilang katanya dia, jangan berandai-andai dulu. Intinya kita tunggu penjabaran yang lebih jelas, konkret dari gagasan itu. Gagasan yang belum matang ini bisa menimbulkan salah tafsir. Kita ribut-ribut banyak wacana katanya, padahal yang dilontarkan baru ide awal. Ada juga dari Masinton Pasaribu, ini politikus PDI Perjuangan juga bilang soal ide Presidential Club ini belum jelas. The President's Club di Amerika yang dirujuk Daniel, ini kata Masinton justru peran dan fungsi tidak efektif dan hanya simbolis. Komunikasi presiden yang definitif dengan presiden-presiden sebelumnya akan lebih efektif jika dilangsungkan antar individu personal ketimbang harus dikumpulkan secara bersama-sama. Nah, katanya jika Prabowo ingin berkonsultasi dan berbagi pandangan kebangsaan dan kenegaraan, ya pastinya setiap saat bisa diagendakan. Lantas apa sih ini motif politik di balik ide kepresidenan ini? Saya sih menilai ide ini nih, bila terwujud, Prabowo bisa memperkuat legitimasinya sebagai presiden. Apalagi ya, sebagian masyarakat termasuk kelompok elit ini sempat mempertanyakan hasil pemilu presiden 2024 yang diduga diwarnai kecurangan. Hal itu disebut bisa diatasi bila Prabowo berhasil merangkul para mantan presiden dan mendapatkan dukungan mereka. Ya, saya kira sih ya, pembentukan President's Club ini hanya untuk meningkatkan legitimasi, untuk menjustifikasi bahwa ini adalah representasinya Indonesia. Itu biasanya secara sosial bisa diterima, itu secara teknikal bisa mendapatkan dukungan dan maksimal. Selain itu, klub presiden ini menjadi secara simbolis menampilkan kerukunan dari para elit politik yang kerap ditunjukkan bahwa ada perbedaan saat ini. Ini penting ya, terutama mengingat sikap dingin Megawati terhadap SBY selama 20 tahun terakhir dan terhadap Jokowi ya kira-kira setahun belakangan ini. Hubungan Megawati dan SBY memang kita ketahui renggang sejak setidaknya 2003. Saat itu SBY memutuskan maju melawan Megawati di Pilpres 2004. Hal itu membuat SBY bisa dibilang dikucilkan. Megawati tidak melibatkannya dalam rapat-rapat kabinet saat itu menjabat politik dan keamanan. Dari sanalah muncul politik terzolimi SBY yang membuatnya sukses menarik simpati masyarakat dan memenangkan pemilu 2004.
Di 2009, SBY dan Megawati kembali bersaing memperebutkan kursi presiden. Tapi Megawati kalah lagi. Akhirnya, hubungan mereka kian renggang. Megawati menolak sejumlah undangan pertemuan dari SBY di beberapa acara resmi. Mereka pun tercatat hanya bertegur sapa. Sementara itu relasi Megawati dan Jokowi memburuk setelah putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka ini maju bersama Prabowo di 2024. Gibran bisa maju karena putusan kontroversial MK yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, dan saat itu MK dipimpin oleh Anwar Usman, yaitu adik ipar Jokowi. Dalam perjalanannya, Jokowi pun tampak condong mendukung Prabowo Gibran, alih-alih pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDIP. Megawati dan SBY sudah 5 kali pemilu dari 2004 hingga 2024 nggak akrab. Bahkan di 2024 pun antara Megawati dan Jokowi pun jadi nggak akrab. Karena itu jadi persoalan. Kelihatannya Prabowo ingin coba menjembatani, mempersatukan tokoh-tokoh bangsa tersebut. Tapi udang di balik batu mungkin ini. Usaha merangkul para mantan presiden juga sejalan dengan usaha Prabowo membentuk koalisi gendut demi memperkuat kekuatan politiknya untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Bila berhasil merangkul PDI Perjuangan yang memiliki perolehan suara terbesar di 2024 dalam pemilu legislatif, ini akan mudah buat Prabowo merumuskan kebijakan dan menjalankan janji kampanyenya. Jadi, nggak ada kekuatan oposisi yang secara signifikan bisa menjadi penyimbang, menjadi pengawas, dan juga bagi mereka yang pada akhirnya memudahkan pembuatan kebijakan sesuai orientasi pemerintahan tanpa check and balance yang ada di kekuatan oposisi. Apalagi PKB dan Nasdem yang sebelumnya mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin di Pilpres 2024, ini udah terang-terangan menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo. Dalam pemilu legislatif 2024, persentase perolehan suara PDI Perjuangan menyentuh 16,72%, sementara suara PKB dan Nasdem masing-masing 10,61% dan 9,65%. Yang pasti diincar untuk masuk koalisi pemerintahan adalah satu ya, yang punya peluang untuk masuk lebih mudah diajak lobby dalam konteks politik, dan yang kedua, dia punya kekuatan politik besar di parlemen. Nah, masuknya partai bersuara besar pasti signifikan pengaruhnya ke kekuatan politik koalisi pemerintah. Itu. Apa resikonya jika terbentuk klub kepresidenan? Kesepakatan yang tercapai di belakang layar via klub presidenan bisa diterjemahkan menjadi kebijakan partai sehingga bisa meredam perbedaan pendapat saat proses legislasi dan perumusan anggaran di parlemen. Dari sana, mekanisme check and balance dikhawatirkan nggak bisa jalan dengan semestinya. Dalam demokrasi tentu check and balance ini menjadi penting. Ya, anggota parlemen tentu bukan kepanjangan tangan dari pemerintah, melainkan suara rakyat. Kekhawatirannya adalah apabila klub kepresidenan ujung-ujungnya akan menjadi klub elit para sultan yang memunculkan oligarki politik luar biasa. Ya kan? Kemudian sebelum pemilu 2024, sistem oligarki memang telah tampak dalam peta politik nasional dan daerah. Tapi para elit selama ini nggak secara gamblang berkumpul jadi satu, seperti yang kemungkinan terjadi melalui klub kepresidenan. Oligarki ini akan jadi penyakit yang merugikan demokrasi di Indonesia. Karena semua pasti berpihak kepada kepentingan oligarki. Dalam situasi ada President's Club, di mana ini menjadi tempat berkumpulnya para leader politik yang penting di level nasional maupun lokal, itu bisa jadi berbahaya karena semakin mengkristalkan kekuatan oligarki. Sekarang, kuncinya ada di tangan Megawati. Apakah dia bersedia rujuk dengan SBY dan Jokowi
serta bergabung dengan koalisi pemerintahan atau setia menjadi oposisi, seperti di masa 10 tahun pemerintahan SBY yang lalu. Karena gini ya, begitu PDIP masuk ke dalam barisan oposisi, maka itu signifikan bisa mempengaruhi. Fungsi check and balances bisa berjalan dengan baik dibandingkan dengan tidak ada sama sekali oposisi atau sangat kecil meninggalkan PKS di sana. Kalau buat saya mah ya, presiden klub ini cuman akal-akalan Mas Wowo lah. Kalau menurut kalian gimana?